everyone, welcome to my channel. My name is Ariesi. Jadi aku mau ngejelasin dulu sebelumnya. Sebenarnya ini tag ketiga untuk book haul aku. Sebelumnya aku udah tag video book haul ini 2 kali. Tapi yang sebelumnya pas diedit dia ke delete dan terus yang untuk yang kedua itu udah ke publish, tapi kayaknya mungkin karena aku salah pakai aplikasi kamera, maka terus nanti cahayanya tiba-tiba terang, terus meredup terus terang lagi. Nah, itu terjadi secara lumayan cepat. Takutnya yang takutnya itu berbahaya bagi orang yang sensitif dengan perubahan cahaya yang cepat seperti itu. Jadi videonya aku private dan aku tag lagi untuk yang ini, nggak apa-apa ya. Jadi di video kali ini aku bakal nge-book haul. Book haulnya juga sama dengan yang kemarin, cuman aku retake doang. Aku bakal ngelakuin book haul ini cepet. Jadi mungkin untuk lebih secara garis besarnya itu mungkin masuk wrap up ketika aku udah selesai baca bukunya, oke? Aku mulainya per kategori aja ya. Kategori pertama adalah fantasi. Buku pertama di book haul ini adalah The Girl of Ink and Stars. Ceritanya tentang putri seorang kartografer, dan kartografer itu semacam pembuat peta. Benerin ya kalau aku salah. Jadi intinya dia punya teman itu, satunya tewas dan satunya hilang. Jadi dia menawarkan diri untuk menjadi salah satu dari tim pencari. Padahal penduduk di situ sebenarnya nggak boleh keluar dari area itu. Dan ternyata pas dia keluar dari area itu, ini bukan spoiler ya, ini ada di blurbnya. Pas dia keluar dari area tersebut, ternyata banyak makhluk-makhluk berbahaya di luar dari daerah tersebut gitu loh. Jadi intinya itu. Kemudian buku kedua adalah The Last Spellbreather karya Julie Pike. Oke, ini juga middle grade fantasy. Jadi ceritanya secara garis besar ini tentang sepasang ibu dan anak. Jadi si ibu itu pembaca mantra, tapi dia nggak punya murid gitu loh. Jadi dia cuma punya anak satu. Jadi si ibunya ini nggak punya pilihan selain apa sih istilahnya, ngajarin anaknya, menjadikan anaknya sebagai murid untuk sebagai pembaca mantra yang berikutnya gitu loh. Ya itu secara garis besarnya seperti itu. Kemudian aku juga punya Sweetly karya Jackson Pearce, benar nggak sih? Oh ya benar, Jackson Pearce. Ini lebih ke yang adult fantasy dan ini retelling dari Hansel dan Gretel. Aku cuman bakal jelasin sampai situ. Aku juga lagi baca ini dan sejauh ini oke, menurut aku. Buku berikutnya adalah The Golem and the Genie karya Helen Waker. Ya jadi secara garis besar ini ceritanya tentang golem. Sebenarnya tokoh di sini lumayan banyak ya buat aku, dan masing-masing tokohnya punya kisah sendiri-sendiri, jadi makanya dia tebel kayak gini. Dan menurut aku kalau dibilang slow burn banget sih enggak, karena kisahnya macam-macam. Maksudnya kisah apa ya, ini ceritanya cuma satu, cuman karena tokohnya banyak dikisahin satu-satu gitu loh. Makanya tebel kayak gini. Tapi secara garis besar mayoritas ya kalau nggak salah, aku nggak tahu juga sih porsinya seberapa, porsi ceritanya seberapa, tapi yang jelas golem ini ciptaan manusia dan dia bertemu dengan jin yang terjebak di dalam guci dan diselamatkan oleh dikeluarkan oleh seorang pandai besi. Jadi intinya seperti itu. Sejauh ini bukunya semacam page turner sih, jadi kayak nggak cepat bosan bacanya, karena gaya bahasanya juga, gaya menulisnya juga enak. Terus aku baru baca sampai bab masuk ke bab 17. Berarti sampai halaman 300, udah halaman 350-an lebih. Dan covernya juga bagus, step backnya bagus. Cuman kalau kalian kayak baru-baru baca gitu agak susah nge-handle covernya, tapi cuma sebentar kok.
Em, Kategori berikutnya itu yang adult. Pertama aku punya Mirror in the Sky karya Aditi Korana. Ini yang adult sci-fi. Aku cuman bisa jelasin sampai situ karena aku nggak terlalu mengingat-ingat apa blurbnya. Kemudian aku juga punya American Panda karya Gloria Chow. Ini yang adult contemporary, sekaligus Asian rap. Ini juga udah diterjemahin ke bahasa Indonesia. Jadi kalau kalian berminat baca ini dalam bahasa Indonesia itu udah dijual kok di toko buku. Kemudian aku juga punya kembali tetap Asian rap, cuman yang punya masih Asian rap, The Matchmaker's List karya Sonia Lali. Ini adult romance tentang tropnya apa ya? Arranged marriage kalau nggak salah ya, tropnya arranged marriage karena ini karakternya semacam cewek lagi, perempuan dia blasteran Kanada sama India dan dia punya karir yang bagus dan dia juga tipikal perempuan modern, sementara dia diasuh oleh neneknya yang ingin dia cepat-cepat menikah gitu. Secara garis besar seperti itu. Masih Asian rap, Super Fake Love Song karya David Yoon. David Yoon ini yang nulis Frankly in Love, dan Frankly in Love udah diterjemahin ke bahasa Indonesia. Jadi kalau kalian mau baca edisi bahasa Indonesia dari Frankly in Love, kalian bisa cari di toko buku. Kalau bisa online ya. Supaya kalian di rumah aja, pandemik jangan kemana-mana. Oke, jadi masih Asian rap. Buku selanjutnya adalah Love But Taipei karya Abigail Hingwen. Ini aku nggak yakin apakah ini adult romance atau yang adult romance, tapi ini benar-benar cover boy buat aku karena aku suka banget sama covernya tuh, lihat keren banget. Kayaknya untuk kategori yang ini udah. Sekarang kategori yang paling bikin aku excited buat ngebacanya, yaitu kategori misteri. Yang pertama adalah The May Queen Murders karya Sarah Jude. Ini aku nggak terlalu yakin apakah ini lebih ke thriller atau horor, tapi yang jelas ini settingnya di small town dan ceritanya tentang bertahun-tahun lalu yang namanya May Queen, itu tuh Ratu bulan Mei. Jadi barangkali setiap bulan Mei mereka mengadakan festival dan kemudian ada pemilihan Ratu bulan Mei dan segala macam, dan setiap kali ada yang dinobatkan sebagai ratu di festival tersebut di bulan Mei, mereka aku nggak terlalu yakin apakah mereka hilang atau dibunuh. Tapi kalau judulnya murders berarti ya murder dong ya. So aku excited banget baca ini, tapi mungkin karena ini yang paling excited aku baca, mungkin aku bacanya nanti yang kalau emang udah pengen banget baca yang thriller atau horror, aku bakal baca itu. Kemudian buku terakhir di haul ini adalah The Magpie Society karya Zui Sug dan Amy McCullough. Ini buku pertama dari seri One for Sorrow. Ini ceritanya tentang murder mystery. Kok ceritanya sih? Bukan, maksudnya tipe thrillernya itu murder mystery yang aku suka banget. Aku suka banget murder mystery, apalagi yang tipikalnya whodunit. Gila keren banget. Jadi ini ceritanya tentang anak baru ya. Iya, seorang anak baru, dia pindah ke sekolah tersebut, di mana sekolah tersebut bertahun-tahun yang lalu ada siswi yang tewas di situ. Jadi mungkin karena nggak pernah ada kejadian lagi, jadi di sini aman-aman aja. Terus kemudian ketika mereka lagi di sekolah, ada suara dari radio sekolah yang bilang kalau dia tahu siapa pembunuh siswi yang tewas bertahun-tahun yang lalu di sekolah ini. Keren banget kan? Gila keren banget. Kayak buku ini termasuk salah satu buku yang masuk ke radarku ketika masih muncul ya, atau mungkin akunya aja yang nggak terlalu update. Jadi pokoknya aku ya bikin tertarik juga sih The Magpie Society.
Well, jadi itu dia book haul aku. Sebenarnya aku masih punya buku lain yang di book haul, tapi karena lumayan banyak, yang nggak banyak-banyak banget sih, tapi bukannya satu dua, itu historical romance sama paranormal romance. Nanti aku bakal bikin video sendiri khusus untuk book haul dua kategori itu. Jadi aku harap kalian suka sama video ini. Makasih udah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.